saya juga desainer. Jadi ketika saya ngumpul sama desainer-desainer, saya akan ngomong saya stand up comedian. Kalau saya ngumpul sama komedian-komedian, saya akan ngomong saya desainer. Yang penting beda. Iya. Nah, waktu itu saya tahun-tahun awal itu nggak lucu. Jadinya saya ngedesain, disuruh bikin poster, bikin tiket gitu, bikin website. Cara ngomongnya itu pelan-pelan itu, jadi kita meskipun nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya, pakai subtitle bahasa Inggris juga paham jokesnya. Mereka Gabriel Iglesias ngomongin keluarganya, ngomongin anaknya, jadi kita relate banget sama jokesnya. Jadi kalian belajar bahasa Inggris, kalian belajarnya jokes juga. Lucu banget tuh orang asli, sumpah abis di cancel malah makin lucu lagi. Isi KTP dulu ya sama BPJS, tentu WP gitu. Bercanda-bercanda yang tadi ya. Ya bener, kita kalau join itu ditampar dulu ya. Enggak. Open mic lucu. Kalau ada job biasanya ini nih orang-orang yang materinya kuat nih tadi dipanggil itu. Iya. Biasanya sih mungkin kalau selain open mic ada namanya comedy buddy ya. Itu bisa comedy buddy itu kayak kadang kalau open mic tuh penontonnya cuma 2, penonton beneran cuma 2. Jadi ibaratnya kita kalau misalnya lagi stand up gitu, lihat 15 orang di sini 13-nya komedian juga yang akan nonton. Iya. Yang akan naik juga, latihan juga gitu. Jadi kita kayak saling ngetawain satu sama lain aja ujung-ujungnya, atau enggak diem. Karena belum lucu, karena materi belum lucu. Cuma kalau misalnya ibaratnya di tempat yang berbeda 20 orang bisa jadi sepi banget, kayak agak cuma 20 orang. Nah, jadi relatif lah. Dan kita ada member yang beberapa dari bule juga ya. Tamarnya tuh di mana sih? Welcome to Communitalks. Kalau ngomong harus dideketin gini berarti ya? Iya. Gitu ya. Oke, selamat datang di Communitalks, sebuah sesi obrolan komunitas tentunya. Boleh diperkenalkan dulu. Halo teman-teman. Kenapa kaku gini? Iya, tadi bahasa santai ya. Nama saya Muzaki, saya adalah English stand-up comedian yang kurang terkenal. Nggak apa. Kurang terkenal. Kok kita ya? Tapi saya juga desainer. Jadi ketika saya ngumpul sama desainer-desainer, saya akan ngomong saya stand-up comedian. Kalau saya ngumpul sama komedian-komedian, saya akan ngomong saya desainer. Yang penting beda. Iya. Halo, gue Aziz. Kalau siang produser, kalau malam jadi stand up comedian bahasa Inggris atau English stand up comedian kalau kata Zaki. Benar, kalau misalnya ketemu di kalangan produksi video bilangnya gue stand up, kalau misalnya biar nyari duit sih intinya gitu. Kalau misalnya dibilang stand up, gue bilang gue bisa produce, kalian punya special, yuk gitu. Jadi jualan, kurang lebih gitu. Dan kita berdua adalah anggota dari Batavia Jokers. Kita mau sebut barang. Kami dari gitu ya. Enggak lagi gimmick banget. Merinding gue kalau gitu. Iya ini. Mungkin saya jelasin dikit ya Batavia Jokers itu apa ya. Jadi Batavia Jokers adalah komunitas stand up comedy berbahasa Inggris yang paling lucu di Jakarta. Karena kita adalah satu-satunya komunitas. Jadi kalau ada yang lain mungkin kita nomor 2 ya, tapi di Jakarta hanya ada Batavia Joker. Sebelum ke bahasan yang ke komunitas lah. Ya. Mungkin ke personal dulu, kapan jatuh cinta sama stand up comedy? Ini khususnya bahasa Inggris lagi kan? Oke. Karena saya lebih lama, jadi Aziz aja kayaknya lebih menarik nih. Sebenarnya kalau misalnya gue sendiri nyoba performance stand up-nya emang baru tahun lalu ya, baru mulai tahun lalu itu bulan puasa. Cuma suka stand up-nya itu sebenarnya udah lama, udah dari SMA kali ya, maksudnya stand up yang bahasa Inggris ya, karena dulu terpaparnya kan stand up bahasa Inggris duluan gitu. Jadi sukanya udah lama, cuma baru berani nyobanya tuh kemarin 2023. Soalnya waktu pandemi sempat pengen nyoba, cuma nggak ada outputnya gitu, nggak ada venue-nya gitu. Cuma iya sama setan tuh kali di kamar mandi stand up. Cuma ya itu sukanya sih udah lama. Mulai awal tahun berapa sih? Mulai di Batavia Jokers. Mulai stand up bahasa Inggris sih. Stand up bahasa Inggris mulainya tahun lalu bulan puasa itu. Baru tahun lalu. Makanya saya bingung kenapa saya ada di sini. Saya baru tahun lalu. Ya, mangga.
Tapi meskipun Aziz tahun lalu udah lucu dia. Kemarin kita ada show di 1920 salah satu kafe di Jakarta dan dia pecah banget. Gokil. Keren. Oke, sekarang cerita saya gabung stand up. Awalnya saya kuliahnya di Malang dulu. Terus gabung stand up Indo Malang. Saya lihat ada 2 komik yang pakai bahasa Inggris namanya Regi Hasibuan dan Fajar Ardiansyah. Dua-duanya sekarang ke Bali. Gara-gara beliau-beliau ini saya jadi tertarik buat pakai bahasa Inggris. Karena yang bahasa Indonesia banyak saingan. Ada Abdur Arsyad, ada Ari Kriting. Saya tidak mampu. Kalau bahasa Inggris saya mampu. Mari bersaing gitu bahasa Inggris. Jadi ya. Jadi kan kalau di komunitas yang stand up Indo itu ya, kita itu kalau gabung harus kita kontribusi dengan punchline atau dengan jokes atau dengan perform atau dengan kontribusi yang lain. Nah, waktu itu saya tahun-tahun awal itu nggak lucu, jadinya saya ngedesain, disuruh bikin poster, bikin tiket gitu, bikin website. Dan ya alhamdulillah sekarang saya jadi desainer gara-gara disuruh ngedesain anak stand up Malang. Ya. Saya terjun ke dunia desain. Sampai sekarang saya kerja jadi desainer. Lebih banyak duit dari desainer. Aduh, iya. Tapi nggak apa-apa lah. Dan untuk gabung ke Batavia Joker karena saya pindah nikah di Jakarta sekarang. Stay di Jakarta jadi saya gabung Batavia Joker pakai stand up bahasa Inggris tahun 2021. Gue gabung sama Batavia Joker. Bisa 4 tahun aja. Iya, dan sama Batavia Joker disuruh ngedesain lagi. Kurang ajar. Enggak apa-apa. Passion. Tapi penasaran juga referensinya buat stand up comedy dalam bahasa Inggris tuh siapa aja ya? Kalau misalnya dari Mas Aziz atau dari Mas Muzaki gitu. Gue dulu kayaknya. Oke. Tadi ada komik Bali namanya Regi Hasibuan sama Fajar Ardiansyah. Kalau yang luar negeri saya sukanya bikin 3 aja ya. Yang pertama itu ada John Mulaney namanya. Yang kedua ada Gabriel Iglesias. Yang ketiga siapa ya? Bob Burnham deh. Nah itu 3 komik tadi itu yang secara ngomongnya itu pelan-pelan itu. Jadi kita meskipun nggak terlalu jago bahasa Inggrisnya, pakai subtitle bahasa Inggris juga paham jokesnya. Mereka Gabriel Iglesias ngomongin keluarganya, ngomongin anaknya. Jadi kita relate banget sama jokesnya. Jadi kalian belajar bahasa Inggris, kalian belajar ngejokes juga. Itu lumayan oke lah referensinya kalau dari saya. Kalau gue agak sedikit, soalnya gue kalau udah suka tuh suka pisan gitu. Gue suka Louis C.K. sama yang baru-baru tuh mau Amer baru sama ada komedian YouTube yang baru dilihat-lihat lagi tuh kayak ada Gianmarco Soresi yang kayak gitu-gitu ya. Cuma yang dari dulu dari dia waktu zaman-zaman bikin series sebelumnya bahkan dan dia di cancel terus sekarang bikin stand up lu nonton ya. Ya. Lucu banget tuh orang asli sumpah abis di cancel malah makin lucu lagi. Terus ulang tahun gue sama Louis C.K. persis gitu jadi kayak ya udah agak irasional gitu suka. Tapi yang Indonesia ya? Yang Indonesia bahasa Inggris mungkin mau kali ya. Mungkin karena dia salah satu yang duluan dan bisa navigate si komedi bahasa Inggrisnya sangat luas dengan gayanya dia sendiri gitu ya. Maksudnya nggak pakai aksen kan, nggak pakai aksen yang gimana banget gitu, cuma yang kena gitu dan mainin apa yang bisa kita lihat langsung gitu dengan apa yang dia punya. Lucu seru. Mungkin kayak langsung proses ini sih pas joinnya, apakah ada prosesi gitu lagi kan setiap komunitas ada tuh ya mau join itu langsung buat kumpulan atau gimana. Nah di sini ada nggak? Jadi kita isi KTP dulu ya sama BPJS untuk WP gitu. Sama Indonesia sehat masuk. Enggak sih. Bercanda yang tadi ya. Yang benar kita kalau join itu ditampar dulu ya. Enggak. Ditambahin. Biasanya kalau join komunitas stand up itu kita minimal itu pernah stand up lah di sana open mic. Jadi kalau di sini kan ada open mic, ada show kan. Yang open mic ini yang latihan gitu. Kita nulis jokes terus kita kan nggak tahu kan. Menurut kita lucu. Pas di bawah ternyata anyep gitu. Nah itu kita nyobanya di panggung open mic. Dan untuk gabung komunitas biasanya kita wajib 1 atau 2 sampai 3 kali lah baru kita masuk grupnya. Baru kita kalau dirasa
open mic lucu. Kalau ada job biasanya ini nih orang-orang yang materinya kuat nih tadi dipanggil buat di list ngejob. Iya. Oke, berarti akan ada satu kayak mungkin kayak seksi anggota gitu kali ya, yang dia bisa masuk dan masuk gitu kali ya. Iya. Salah satunya kalau teman-teman tahu namanya Teh Liguina Hananto. Nah, itu ibu komunitas itu yang menjaga kita. Sri Mulyani. Iya. Yang ngekurasi lah. Oh ini udah oke nih buat di panggung ini. Biasanya dipilihin dari situ. Terus misalnya dari per minggu suka ada show rutin nggak? Terus kalau misalnya ada di mana tempatnya gitu? Nah, sebenarnya kita keliling gitu ya. Jadi kalau ada cafe yang mau invite kita boleh gitu. Tapi sekarang kita per bulan show-nya di Kenal lagi. dendam kayaknya sama gue. Soalnya gue yang dapat lebih banyak job ya daripada. Jadi per bulan kita ada di Ketawa Comedy Club di Fatmawati. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain open mic, yang pengen gabung Batavia Joker atau pengen nonton dulu, boleh langsung datang. Jadwalnya nggak mesti ya sih. Ya. Kadang follow dulu aja. Iya. @Batavia Jokers. Ada video saya stand up, lucu sekali. Mungkin pengen tahu sih kegiatan yang biasa kan, jadi kalau komunitas pasti ada kumpul-kumpul tuh ya. Terus kegiatannya apa aja sih, mungkin boleh diceritain, siapa tahu ada kegiatan lain selain stand up gitu kan. Biasanya sih mungkin kalau selain open mic ada namanya comedy buddy ya. Itu bisa kadang online, mungkin sekarang karena banyak yang kebetulan di Batavia Jokers banyak yang punya day job, jadi mungkin banyak yang masing-masing tuh sama beberapa anggota lain tuh comedy buddy online. Comedy buddy tuh kayak misalnya gue nulis joke, Muzaki nulis joke, dan kita cobain ke satu sama lain sebelum ke penonton gitu, kira-kira oke, Muzaki lo punya notes apa buat jokes gue nanti, dan sebaliknya juga gitu, jadi kayak latihan lah gitu ibaratnya. Musiknya sesi jamming lah. Asli iya, jadi kayak di studio, tapi kita ngumpul sama pemain-pemain juga gitu, dan minta masukan dan saling kasih masukan gitu, si comedy buddy itu. Sama ya sharing session gitu biasanya. Kalau ada anak-anak baru banyak, biasanya kita adain sharing session buat ngasih tahu ke mereka nih cara bikin jokes yang bener tuh kayak gini, atau formatnya kayak gini, shortcutnya biar kalian lebih mudah kayak gini gitu. Terus cara delivery yang bagus gimana, cara stand up yang bener. Nah itu kan tadi kayak mostly ngebahas lebih ke keseniannya, lebih ke teknis. Nah kalau misalnya di komunitas itu juga diajarin nggak sih cara kita nge-marketinginnya, cara kita nge-brandingnya? Itu kayak di-sharing juga sama si komika-komika yang emang udah industri gitu. Waduh, kita berdua belum industri nih mas. Gimana? Pro kali ya, mungkin kalau udah masuk pro, udah masuk ke lingkungan komika industri beda lagi ya. Cuma kan kalau misalnya di Batavia Jokers yang gue alamin, mungkin masih ibaratnya kita sama sesama anggota saling open mic, saling comedy buddy, nulis bareng gitu. Nanti kadang-kadang mungkin kalau yang senior yang emang udah masuk industri ya, kayak Liguina gitu ya. Liguina masuk industri nggak sih? Iya. Ya Liguina band gitu ya, udah jadi opener komedian yang datang ke sini kemarin. Atsuko Okatsuka ya, gue namanya agak. Nah itu openernya Tewina kan, Tewina si Liguina Hananto gitu. Jadi Uncle Roger juga, Uncle Roger si Nigel Ang juga openernya Tewina gitu. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya kayak gue dan Muzaki ini masih look up tuh kayak pengen nanti kapan kalau misalnya udah pinter dikit jadi opener juga pengennya gitu sama kurang lebih gitu. Gue pernah jadi openernya Simon Park. Oh iya. Di American Club di. Oh iya, lu nggak diperiksa gimana gitu? Iya, susah masuknya gue. Kacau. Lu nggak pakai rompi? Nggak pakai. Baru paham nggak jokesnya. Baru nyambung. Berarti kan setiap kegiatan itu kan pasti kumpul gitu ya. Nah kita pengen tahu setiap kumpul tuh biasanya ada berapa member sih gitu? Di Instagram, di WhatsApp Ada banyak di sana. 90-an ya. Nah, cuma kalau open mic mungkin paling banyak bisa sampai 13. Iya. 13 15 gitu. Walaupun kadang Yang lucu 3. Enggak.
13-13-nya lucu semua. Lucu semua. Langsung disapuin. dengan selamat. Selamat. Nah, kalau misalnya untuk anggota kan tadi ada sekitar 13 gitu ya. Kalau untuk Yang datang maksudnya? Yang datang. Biasanya ada berapa? Yang Yang penonton. Oh, penonton. Oh. Penonton. Oh, di American Club tuh 150 kayak yang gue stand up itu. 150. Dan kebanyakan emang dari itu sih, dari orang bule-bule yang tinggal di Jakarta gitu. Itu show tapi bukan. Iya, open show. mic. Kalau open mic biasanya paling Open mic ya. mungkin tergantung juga open mic-nya Iya. gimana ya. Sama yang datang siapa Sama yang biasanya? datang. Kadang kalau open mic tuh penontonnya cuma 2, penonton beneran cuma 2. Jadi ibaratnya kita kalau misalnya lagi stand up gitu, lihat 15 orang di sini 13-nya komedian juga yang akan nonton. Yang akan naik juga, latihan juga gitu. Jadi kita kayak saling ngetawain satu sama lain aja ujung-ujungnya, atau enggak diem. Karena belum lucu, karena materi belum lucu. Tapi open mic di tempatnya Andovi rame kok kemarin. Rame ya. Rame ya? Tempatnya Andovi rame. Iya, kita sempat ngisi di kafenya Andovida Lopez. Jadi dia bikin kafe terus pengen ngadain stand up, baru dia nge-invite kita. Jadi 2 kali full house semua ya. Mungkin kalau open mic atau show itu juga mungkin tergantung ibarat tadi jumlah orang, Iya. tergantung si venue-nya juga kan. Jadi yang di tempatnya Andovi itu mungkin cuma 20-an orang penontonnya, cuma karena ruangannya sempit itu berasa jadi seru banget sebenarnya. Karena kurang lebih penontonnya kayak cuma segini ya ruangannya ya. Gitu. Tapi ya itu rasanya udah pack banget, udah enak lah. Cuma kalau misalnya ibaratnya di tempat yang berbeda 20 orang bisa jadi sepi banget. Gitu, jadi kayak agak cuma 20 orang. Nah, jadi relatif lah jumlah penonton gitu rasanya ya. Sotoy banget gue cuma baru tahu. Ngomong kasar nggak boleh ya? Aman aja. Aman aja ya? Sotoy banget gue. Gue mau ngomong kasar. Kulit durian. Tergantung itu sih, kadang enak gak enak gitu penonton rame. Kayak di Kaum gitu, penontonnya kan kayak high class gitu kan. Iya, iya. Jadi penonton rame tapi ketawanya itu nggak bunyi gitu nggak? Iya, soalnya sambil makan. Iya. Sambil makan. Jadi ada restoran di Jakarta. Iya. Ada restoran. Tapi dia walaupun ketawa nggak bunyi, tipnya banyak ya. Mendingan kayak gitu. Ya. Jadi ada show kita nyari ketawa sampai nyari Dari tip tadi. nyari itu. Itu kan notif katanya yang bunyi. Jadi ada satu venue di Jakarta namanya Restoran Kaum di daerah Menteng. Emang apa ya, venue yang high class lah gitu, misalnya buat komedian dan buat orang-orang Jakarta juga itu tempatnya restoran yang cukup high end. Kadang-kadang ada show sebulan 2 kali ya, Zak ya? Kan sebulan sekali di situ. Cuma itu maksudnya ruangannya berasa kayak lebih luas daripada yang jadi kalau orang rame di situ kadang nggak terasa rame gitu nggak sih ya kan? Nah itu yang bikin seru tuh. Kita kan ada banyak show nih di cafe ini. Nah baru dapat duit itu dari situ sebenarnya. Jadi yang open mic tadi buat latihan, buat buktiin diri. Gue pantas lo ngisi di Kaum, gue pantas lo ngisi di Andovi. Baru dipilih siapa nih yang berhak ngisi slot-slot ini. Jadi kita yang di bawah itu ya bersaing secara sehat gitu. Dalam ya, biar Iya. sehat banget tuh. Nah, kalau untuk tadi kegiatan komunitasnya gitu ya, selain tadi apa? Body apa? Komedi Buddy. Itu biasanya online atau offline sih dilakuin? Oh, online pernah dulu. Online gue juga. Untuk COVID. Apa? Untuk COVID nggak? Akhir-akhir ini karena Iya. mungkin karena gue di Bandung kan tinggal rumah di Bandung. Jadi kalau setiap open mic mesti ke Jakarta. Jadi kalau mau komedi body juga sama teman-teman di Jakarta kadang-kadang online kan gue sama Charlie sama Aziz sama dua itu sih yang biasanya gue kadang-kadang bertiga Google Meet gitu-gitu. Mungkin kalau lo lebih sering. Iya. Lebih seringnya ngopi bareng sih kalau Ketemu langsung. iya, biasanya Jordan itu kalau gue punya premis nih, tapi nggak tahu punchline-nya, ngopi yuk gitu biasanya dia. Ada kayak ini nggak sih tempat base ngumpul kayak gitu nggak sih? Atau Atau biasanya tempat pasti selalu ramai sama anak-anak Batak gitu. Wah, nggak ada sih. Tergantung lagi kerja di mana gitu. Dan kita ada member yang beberapa dari bule juga ya. Tamara itu dari mana sih? Tamara dari US. Dari US ya. Mindy dari Lithuania. Lithuania. Siapa lagi yang bule? Mindy, Tamara. Ada
adalah Sukras India. Sukras ini. Gitu dong. Oh, iya. Jadi buat teman-teman yang pengen latihan ngomong bahasa Inggris bisa join Batavia Joker. Jadi kalau kita nggak tahu grammarnya nggak usah malu, bilang aja bercanda. Karena konteksnya lagi Iya bercanda. Mungkin pengen tanya juga, kan tadi udah ada kayak bahasan divisi desainnya udah ya dari Iya. Batavia Jokes. Nah, pengen tahu sih struktur apa aja sih yang ada Waduh. di komunitas ini. Ini yang peran-perannya jadi apa ketua yang gue tahu aja ya gini ya. Jadi ketuanya itu ada Pak Malabar Ali, beliau PNS ya, PNS di pendidikan. Terus ada kayaknya yang ngedesain kayak poster gitu. Ada saya sendiri. Lu biasanya ngapain sih? Gue ngapa-ngapain. Tapi lu biasanya bantuin apa? Kadang-kadang kalau misalnya audio ya, misalnya kayak ngurusin kayak audio kayak gitu. produksi. Ya, cuma gue fokusnya mungkin kalau misalnya emang itu, kalau misalnya ada yang mau direkam, cuma selama ini belum ada yang ini ya, yang mau pakai kamera yang proper gitu. Cuma belum. Jadi jangan. Paling iya yang megang sosmed ada. Jadi desain terus sosmed, bendaharanya Teh Wina. Terus Michelle itu nyari itu juga nggak sih? Nyari kafe juga ya? Iya, dari Sama Baidon ya? Wah, saya nggak tahu deh itu namanya apa ya. Dulu Humas. iya kayak gitu-gituan lah. Dulu ada strukturnya tapi kayak sambil jalan aja gitu. Biasanya kalau ini nggak bisa langsung nyuruh orang yang junior terutama itu yang baru masuk itu dipelonco dulu. Enggak sih enggak. Ada juga ya, Om. Enggak sih enggak ada. Jadi sambil belajar aja. Mungkin pernah nggak sih kayak rapat gitu kepengurusan gitu, misalnya contoh ini kita komunitasnya mau dibawa kemana nih sekarang, tujuannya apa nih, tujuan terdekat, ada nggak sih gitu-gitu? Iya, ada. Biasanya pilihan ketua itu berapa tahun sekali ya? 2 tahun ya? 2 tahun dengan keren deh kan. Oh iya, jadi 2 tahun sekali itu ganti, nanti baru dibahas tuh. Tahun ini kita mau bikin show, tahun ini kita mau dapat reguleran open mic di mana, kayak gitu-gitu doang sih itunya. Itu udah Bahas ada kayak kegiatan. targetnya gitu nggak sih, harus dapat berapa gitu sebulan, misalnya mau show harus ada 10 show gitu tahun ini nggak? Nah, targetnya itu bukan duit biasanya, tapi show-nya gitu. Yang penting jalan, yang penting profit, tapi nggak sampai sedetail nih profitnya berapa gitu. Oh, Yang penting mas show. Iya. jumlah show-nya gitu ya. Iya, jumlah show-nya berapa gitu. Oke. Nah, kalau ini agak serius nih pertanyaan nih. Serius banget ya. Nah, ini mungkin pengen tahu sih kira-kira ada nggak sih kayak prinsip-prinsip yang dipegang gitu sama teman-teman komunitas. Lu dulu aja. Apa ya kalau bisa bilang, kalau prinsip itu lebih ke kita tuh nggak boleh apa, harusnya Jadi poin yang selalu dipegang. yes. Apaan nih, Sak? Pokoknya kalau misalnya udah bel bunyi sekali, itu lo punya 1 menit lagi. Ayo dari kafe. Iya, kalau nggak lu apa ya? Itu prinsip apa ya? Nggak, gue nggak tahu prinsip ada apa yang ada. Secara jokes selalu ada batasan ya. Gue enggak lagi. Gue jokes tai, gue suka jokes, gue suka banget gitu. Jadi kayak gue sih enggak ya, maksudnya mungkin beda-beda kan, orang-orang beda-beda gitu. Gimana lu? Paling kalau dari gue secara stand up secara umum aja ya, kayaknya yang gue pegang nggak boleh ngejiplak jokes itu doang sih. Kalau misalnya nggak lucu bukan salah penonton, ya salah. Iya benar. Udah sih. Paling kalau ngerosting itu usahain orang yang kita roasting itu terima aja gitu. Udah pasti, meskipun kita nggak usah minta izin ke dia karena kita udah kenal. Kayaknya gue kalau ngomong ini nggak apa-apa deh. Ya udah lakuin aja. Kalau ternyata orangnya tersinggung, salah dia berarti, salah yang ngejokes. Jadi belum kenal, maksudnya sebenarnya Iya. belum kenal deket Iya. untuk lu bisa ngata-ngatain orang itu gitu kan. Ada bukunya siapa ya, Jim Ross kalau nggak salah. Bukunya judulnya tuh I Only Roast Who I Love gitu. Jeff Ross apa? Iya itulah pokoknya. Jadi yang saya cintai, saya hanya akan merosting orang yang saya cintai. Gitu. Kalau udah tahu benar-benar gitu ya. Iya. Terus mau minta POV dari masing-masing. Ini kan komunitas stand up atau stand up-nya itu lagi ramai gitu ya.
apalagi di industri kreatif. Terus kayak misalnya ada yang masuk jadi kayak dojegel dari stand up, terus sekarang jadi podcaster, terus sekarang jadi apa, pemain film juga. Kalau dari ini kan beda ya, meskipun sama dari bahasa nih, komunitas berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia. Selain dari bahasa, perbedaan kedua komunitas ini menurut Yofi masing-masing apa? Perbedaan Apa ya? Ini dari lu terasa jokes tuh nggak bisa ditranslate atau gimana gitu? Iya ya. Jadi ibaratnya ketika nulis, kalau misalnya nulis jokes tuh ternyata rulesnya beda mungkin ya, atau ibaratnya katanya beda lah gitu. Kalau misalnya joke bahasa Indonesia cadence apa ya? Cadence tuh ritmenya sama kapan kita masukin ibaratnya punchline atau setupnya itu beda di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris gitu. Mungkin karena emang secara fundamental kan yang bahasanya beda ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia tuh lebih panjang. Ibaratnya dia disusun tuh kosakata suku katanya banyak gitu. Sedangkan bahasa Inggris tuh lebih ritmis kayak musik gitu. Gitu. Jadi orang yang mendengar pun juga ngaruh gitu, itu perbedaannya gitu. Kalau misalnya dia biasa mendengar konten-konten bahasa Indonesia sama mendengar konten-konten bahasa Inggris juga berarti ada proses translationnya yang berbeda gitu. Jadi emang kadang butuh waktu dan butuh penyesuaian dari sisi menulisnya aja. Mungkin itu kali ya yang Kalau dari gue sih iya sama kayak gitu. Jadi ada jokes yang nulis bisanya buat bahasa Indonesia doang, bisanya buat bahasa Jawa doang, bisa buat bahasa Inggris doang. Dan kalau ditranslate itu lucunya akan hilang gitu. Kita kan kalau belajar bahasa kan nggak cuman kosakata doang kan, kita belajar budayanya juga kayak gimana. Terus misalnya ada jokes juga kayak gini. My name is Muzaki, I'm a designer. As a designer, I really hate when people say don't judge a book by its cover. Because I designed the cover. Why people say that my job is not important? Kalau ditranslate bahasa Indonesia, pernah gue coba nggak lucu. Nggak bisa. Jadi emang sendiri-sendiri ya. itu kalau misalnya dibedah joke Muzaki kan sebenarnya karena udah ada frasa don't judge a book by its cover yang udah familiar gitu. Kita translate ke bahasa Indonesianya tuh jangan menghakimi sebuah buku dari sampulnya, kayak naon eta sih anjing. Iya, jadi buyar gitu. Jadi makanya emang nggak bisa kita cuman translate dan harus kita tulis ulang lagi. Kalau misalnya Muzaki mau bawain joke itu dengan konteks yang sama, harus di craft lagi gitu pakai bahasa Indonesia gitu. Kalau kita bawain materi yang sensitif itu kalau pakai bahasa Inggris lebih aman gitu. Iya. Misalnya saya kan baru nikah nih, terus istri saya, aku juga mau ngomong nih. Oke di sini. Ayo gimana? Materi gue gimana ya sih? Kok lupa gue. Oh gini. My wife is a Chinese. And I don't know why all the people say to me, "Congratulations, Muzaki, you just married to a Chinese woman." And I was like, why? Until I realized that if you are Japanese like me and you married to a Chinese woman, it is like you married to your boss. So I call my wife boss. Itu kalau di bahasa Indonesia itu sangat ofensif, kayak kalau di bahasa Inggris itu aman tuh. Tapi kalau misalnya dibedah lagi mungkin karena kalau kita orang Indonesia dengar gue kawin sama orang Cina itu kasar banget. Tapi kalau misalnya because I marry the Chinese, itu jadi nggak se-offensive itu karena itu nggak melekat di otak orang Indonesia secara kultural ya, secara keseharian yang itu bisa jadi kasar kalau pakai bahasa Indonesia gitu. Gitu. Susah kayaknya nulis materi itu. Iya. Berarti penulisan kayak setup terus macam-macam itu sama berarti ya? Iya, kalau itu sama sih. Iya. Nah itu yang bikin unik itu kan kita kayak orangnya beda, backgroundnya beda. Kita akan selalu nemu orang-orang aneh kayak gitu. Kayak gini ini kalau misalnya nih jadi minoritas Muslim sendiri di keluarganya gimana ngerayain Imlek gitu-gitulah. Jadi bakalan unik gitu. Ada yang unik, Aziz ada yang unik kayak gitu. Semua masalah di keluarga ada di sini.
Join Batavia Joker. Lebih murah daripada ke psikolog nggak sih? Iya. Kalau bagus bisa dapat duit malah ya. Iya. Habis itu baru ke psikolog. Ya. Terus pernah nemu situasi gak kalau misalnya ada jam buat perform, sebenarnya ada kerjaan. Pernah ngerasain di situasi itu? Sebenarnya kalau gue pribadi udah cukup dialokasiin sih waktunya. Jadi karena kerjaan day job gue juga ngatur waktunya, jadi gue bisa ngatur si kapan gue harus ngerespon kerjaan gitu. Jadi cuma kalau misalnya buat gue pribadi karena mesti dari Bandung ke Jakartanya aja sih yang ya. Jadi itu mungkin lebih ke gimana caranya gue bisa ngatur ada meeting di Jakarta di hari open mic. Nah gitu, jadi biar sekalian, biar nggak bolak-balik gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Iya, sama sih gitu. Jadi bisa jalan bareng dua-duanya. Karena gue di rumah nggak kerja full time ya, jadi full time freelance gitu. Dan freelance. Jadi freelance designer atau desainer pengangguran. Karena klien gue banyak yang dari luar ya, jadi emang gue sengaja nge-brandingnya itu buat stand up comedy gitu. Jadi di kayak CV gue itu pasti gue taruh itu. Jadi gue bisa menjamin lah lu akan nyaman ngobrol sama gue meskipun gue bukan native English speaker gitu. Jadi lo muslim. iya. Bercanda doang itu. Iya. Jadi aman. Iya. Aman. Jadi meskipun ada jadwal stand up, gue tinggal terus terang aja. Gue habis stand up tadi, gue mau stand up gitu. Jadi bisa jalan bareng dua-duanya. Paling dari awal tadi kan sempat dimention juga jokes itu nggak bisa diterjemahin ya. Nah cuman kalau secara teknis, secara penulisan kan kita as a native Indonesian itu kan berarti mikirnya itu kan biasanya sehari-hari itu kan dalam bahasa Indonesia kan. Ketika menulis jokes itu apakah sudah langsung dalam berbahasa Inggris gitu kan di dalam pikiran ini lucu tapi di English, atau misalnya kita tulis dulu bahasa Indonesia baru diterjemahin ke bahasa Inggris. Oh, udah jadi. Aduh, kalau gue pribadi nih, I'm trying to say this without sounding like an asshole. Cuma gue sebenarnya agak berbeda karena gue justru mikirnya di bahasa Inggris, and then gue harus translate ke bahasa Indonesia untuk ngobrol sehari-hari. Jadi ketika nulis gue agak lumayan ngalir, walaupun ketika pas dicoba ke penonton fail juga, nggak lucu anjing. Cuma at least gue menyukai proses menulisnya aja sih. Jadi kalau buat gue pribadi itu mungkin buat orang beda-beda kan, gaya menulis dan pola bahasa, pola pikirnya gitu. Mungkin kalau Muzaki juga beda. Iya sih, sama sih. Nah, paling gue minta bantuan ChatGPT sih biasanya. Oh bisa? Buat benerin grammarnya biasanya. Ya, jadi buat teman-teman yang ngira bahasa Inggris gue bagus, bahasa Inggris Aziz bagus, tidak, kita pakai ChatGPT. Bahasa Inggris gue bagus. Oh iya bos, gue dong. Tapi iya, jadi ya gitu sih. Apa ya yang mungkin jokes bisa tapi emang gue nulis ini khusus bahasa Inggris, emang dipetain gitu sih. Tapi ada aja sih kayaknya 1-2 jokes yang memang buat lokal Indonesia tapi harus in English biar lebih ke amplify gitu. Ntar materi gue yang mana ya, yang logo oh iya. Logo. Iya. Gue pernah bahas logo MUI, gue upload di TikTok, rame dihujat gue sialan. Takut gue mau ngomong ini lagi nih. Oke, mungkin lanjutnya terkait komunitasnya lagi. Pernah nggak sih kerja sama brand gitu atau produk apa gitu dari Batavia? Apa ya? Baru kafe gitu doang sih. Kafe. Boleh? Iya. Kafe apa misalkan? Terus kerjasamanya seperti apa? Boleh diceritain? Kalau sama Andovi itu kita dapat sebulan sekali open mic di sana. Kalau sama Kaum sebulan juga bagi hasil gitu. Jadi nontonnya gratis tapi mereka harus ada minimal order berapa gitu. Terus kita dapat berapa persen, kita sama ngelilingin kotak amal gitu. Nah, yang tadi gue bilang dapat tip itu dari situ sebenarnya. Yang banyak. Jadi kayak ada iya. Kayak Jumatan. Iya. Dikelilingin. Makanya kalau bisa komiknya itu ngobrol sama itunya, bikin mereka senyaman mungkin.
Terus kalau kita tampilnya lucu banget, bisa lebih gede tipnya tuh. Terus sama Ketawa Comedy Club kita nggak ada sharing profit karena emang buat latihan doang di situ. Terus apa lagi ya? Sama Paulaner kita juga pernah, itu kayaknya kafe yang paling gede yang pernah kita ituin deh, kerja sama. Di GI itu, di GI. Mungkin lebih kayak kalau kerja sama brand tadi mungkin lebih gimana sih komedian yang udah agak senior tuh dapat corporate gigs kali ya. Iya. Juga kayak Ali Gwinahananto pernah dapat corporate gigs buat bank swasta. Itu sama sama Eni yang juga ya waktu itu yang dari Bali. Terus ada kayak Ben juga pernah punya dapat corporate gigs juga buat perusahaan swasta gitu. Mungkin kalau misalnya kerja sama brand yang bentuknya ibaratnya nyari ke komunitas dan kira-kira ada yang cocok gitu, mungkin lebih kayak gitu sih. Corporate gigi korporat yang ibaratnya ya tampil di perusahaan Goyo gitu, nanti ada fee-nya berapa, lebih gitu mungkin. Jadi ke perorangannya ya, bukan ke dari komunitasnya. Mungkin ke perorangannya, cuma si perorangannya juga tetap mewakili komunitasnya juga sebenarnya. Jadi ibaratnya kalau misalnya dia bisa show, kalau misalnya berarti Teh Wina kebetulan misalnya lagi nggak bisa gitu, mungkin ya itu dia bisa showcase talent lain yang kira-kira bisa cocok gitu buat itu. Kurang lebih gitu. Jadi talent pool gitu, talent pool. Betul. Nah, ini buat pertanyaan marketing sih, turunan dari brand tadi. Kalau misalnya nih ada value nggak sih yang bisa dikasih ke salah satu calon sponsor lah, kita bilang ya, calon sponsor dari Batavia Jokes, ada nggak sih kira-kira apa gitu value yang bisa? Karena kita spesialisasinya di komedi ya, paling kita bisa ngasih kayak komedi consultant gitu. Kita bisa bikin event stand up, kita bisa bantuin brand buat bikin konten. Karena kita basicnya stand up komedi, kita tahu cara gimana nyari lucunya, baik tuh diaplikasiin buat stand up, buat konten atau yang lainnya. Itu sih kayaknya. Brand proposition misalnya buat brand kira-kira apa nih yang bisa menarik dari Batavia Jokers gitu ya. Mungkin salah satunya yang tadi udah di-mention corporate gigs ya, itu kita bisa banget gitu ibaratnya mengisi, apalagi kalau misalnya buat perusahaan-perusahaan multi yang punya prinsipal yang dari luar negeri, terus biasanya kan pengen menghibur tuh. Yang menghibur, tapi kan kalau misalnya bahasa Indonesia desa nggak ngerti dong ya gitu, jadi ya ayo panggil lah kita ya saya ya. Tapi mungkin yang ini ya, yang udah senior kita open mic dulu atau datang ikut open mic boleh juga ya. Kalau cocok boleh di hire. Oke. Apa sih momen yang pasti diingat terus gitu kalau misalnya sama Batavia Jokes? Ada momen nggak kalau entah itu momen konyol atau seru yang berkesan? Kalau gue pribadi di waktu kita open mic terakhir di Kemang. Yang di mana? Yang di Kemang yang di 1920. Bukan di Kemang open mic terakhir dulu tahun lalu. Yang di Kemang markas apa sih yang di tembusan ke Puri Sakti itu? Malaysia Mika. Iya, itu ya. Comedy Jam. Comedy Jam ya, gue lupa deh yang turun tangga. Terus nggak tahu lagi tuh. ada satu gue itu ada open mic terakhir sebelum pindah ke Ketawa. Sekarang kan sebelumnya ada venue yang biasa kita open mic tuh di Kemang. Oh iya, tempatnya musik. Tempatnya mau, ya kunci ya. Dari gue biar ngeditnya gampang. Ya buat gue sih gitu kan. Ya kalau buat gue sih yang paling memorable itu ketika open mic terakhir di Kunci Entertainment. Itu soalnya open mic terakhir gue pecah di situ. Setelahnya abis itu gue nggak lucu sama sekali anjing. Dan ini itu vibe-nya seru banget dan rame dan pecah lah. Misalnya semuanya lucu, jadi kayak ruangannya anget gitu, enak. Kalau gue ada beberapa yang gue inget ya. Gue pernah stand up terus ada orang US ngasih tahu gue kalau grammar gue salah. Oh, after turun. Iya, tapi gue kenalan sama dia abis itu. Terus ada beberapa, gue nggak tahu ya, ketika gue tampil lucu pasti ada orang Prancis nyamperin gue kayak tadi lu lucu banget. Selalu orang Prancis. Iya, nggak tahu gue kenapa ya. Di EE bar orang Prancis, di American Club orang Prancis. Nggak tahu kenapa ya. Tahu gitu gue nikah sama orang Prancis nggak orang Cina. Enggak. Bercanda. Terus
Ada lagi momen gue di kafenya Andovi. Gue waktu itu minta openingnya itu lagunya Aladdin itu yang sama band Daniel saya dikerjain. Openingnya diganti lagu apa? Bukan lagu, diganti azan. Terus gue udah nyiapin gimmick ngeblank gue. 1 menit 2 menit tuh ngeblank situ nggak tahu mau ngapain. Baru pelan-pelan inget lah nyapa penonton baru on track lagi Lu masuk. ngebom paling parah gimana? Ngebom paling parah. Nggak pernah sih, lucu terus gue. Oh pernah gue 2 kali ngisi di Grand Indonesia di Paulaner. Yang kedua tuh ngebom gue. Soalnya mereka makan. Susah itu aduh. Tapi udah bisa berdamai karena duitnya gede. Iya. Jadi aman. Terus ya beberapa pertanyaan terakhir mungkin kan udah lumayan lama ya di Batavia. Apa sih hal yang paling selalu disukai gitu ketika misalnya di komunitas ini? Kalau buat gue sih mungkin kalau gue pribadi gue seneng banget ketemu kayak Zaki. Misalnya gue ketemu teman-teman yang komedian juga ya gitu. Walaupun konteksnya nggak lagi ada open mic atau cuma nongkrong doang, gue seneng banget karena gue jarang bisa melakukan itu. Jadi sama kalau orang ketawa pas kita lagi main sih itu wah sakau coy. Iya benar. Iya itu kayak ada efek candunya gitu ya kata gue. Padahal abis itu lo nggak lucu lagi. Enggak, padahal pas misalnya malamnya mau stand up nih. Dari pagi itu biasanya kayak, ngapain gue stand up ya? Kenapa gue karir ini yang gue ambil ya? Kenapa gue nggak ngedesain aja gitu? Kalau nggak lucu. Iya. Kayak panik sendiri gitu mau stand up. Pas stand up lucu jadi besok stand up lagi ya. Mau stand up nyesel lagi kenapa gue stand up ya? Gitu terus ya. Orang energi positif sama penonton. Iya. Mungkin ya. Itu sih. Energi negatif juga. Iya. Kalau gue itu sih yang gue senengin ya. Selain itu ya ketemu orang-orang yang ya kayak Aziz atau kayak teman-teman yang lain. Terutama yang followernya banyak ya, jadi kayak itu teman gue tuh. Jadi ya seru-seru. Kalau misalnya di luar sana ada orang-orang yang mulai tertarik sama stand up komedian, terus misalnya kenapa harus gabung ke komunitas ini? Kalau misalnya disaranin, udah masuk ke gitu iya. Dulu ya. Sebenarnya nggak ada kriteria khusus untuk masuk, dan sebenarnya kalau misalnya emang pengen coba stand up dengan dalam bahasa Inggris boleh, asal mau serius gitu, mau latihannya gabung aja bisa sih gitu. Gue pun juga gitu, maksudnya karena di Bandung gitu dan kan musik di Jakarta jadi agak jarang, agak susah. Tapi selama ini masih diterima karena emang komunitasnya sangat terbuka sekali gitu. Jadi sans aja, coba nonton dulu aja, ngeliat suka apa enggak, cobain sekali suka apa enggak. Kalau nggak suka kayak naik gunung, kalau lo sekalinya suka ya suka banget, kalau nggak suka ya nggak suka gitu ya udah. Iya. Tapi kalau dari gue sih emang gue yang butuh sih, karena gue kayak agak introvert gitu orangnya kan, susah ngomong gitu aslinya. Setelah ikut stand up jadi tahu cara ngomong sama audiens kayak gimana, tahu cara lebih tenang ngadepin banyak orang. Iya. Jadi itu kayak lu ketika meeting terutama sama orang luar negeri itu lebih tenang gitu. Gue udah pernah ngadepin 500 penonton, masa ini 3 orang doang orang Korea nggak bisa ngadepin. Iya, jadi ada perasaan pede gitu. Jadi lebih bisa menghandle situasi gitu. Banyak lah manfaat yang gue rasain. Oke, ada lagi sih mungkin terkait komunitasnya lagi. Ada nggak sih kayak iuran-iuran gitu di komunitasnya? Nggak ada sih kayak iuran tenaga aja sih. Oh, iya. Jadi misalnya lu bisa lu bisa sosmed, ya udah ngurusin sosmed, lu bisa ngedesain. Atau bisa ngejokes doang, ya udah ngejokes doang aja. Jadi yang nyari duit. Tapi nanti setiap ada itu kita dibagi kok, yang ngedesain dapat duit, yang ini dapat duit gitu. Oh, duitnya dari si kafe itu ada. Iya, dari banyak revenue tadi. Ada yang dari Itu. iya dari tip, ada yang dari kerjasama gitu. Oke, malah jadi dapat duitnya ya, bukan harus
ngumpulin, biasanya kan komunitas ada kayak iurannya per bulan gitu. Uang kas. Uang kas lah ya. ada. Enggak ada. Meskipun kalian tidak punya uang, join aja nggak apa-apa. Kita cuma kan uang. Join. Kalau lucu dapat duit. Iya. Terus Oke. sama ada dalam waktu terdekat ada show nggak? Harusnya ada, mungkin open mic next week kali ya, ada ya, gue nggak tahu ya, belum diupdate sih. Ya kalau misalnya show berikutnya sih ada, biasanya kita open mic tiap hari Kamis di Ketawa Comedy Club. Nanti ya biasanya diupdate per minggu atau kalau misalnya minggu itu nggak ada mungkin minggu depannya. And then kita ada performance sebulan sekali di restoran Kaum gitu, dan sisanya mungkin akan diupdate lagi. Follow aja @Batavia Jokers di Instagram. Hello, we're from Batavia Jokers. I'm Aziz and he's Muzaki. and we've been having a wonderful conversation with and comedy talks with Comedy Hubs. So stay tuned at Comedy Hubs YouTube channel, and don't forget to follow @Batavia Jokers on Instagram to get more updates on our community and when we have our open mics and events. See you soon. Bye bye.